Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah Masjid Nurul Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga kita masih dapat dipertemukan dengan bulan suci Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita melaksanakan rangkaian sholat tarawih berjamaah, ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan sebagai berikut. Yang berlaku sebagai penceramah dan yang berlaku sebagai imam tarawih pada malam hari ini adalah Bapak Ustadz Haji Aziz Rahman SPD. Saldo awal infak Ramadan 20.025.400 dan penerimaan infak Ramadan tanggal 25 Ramadan kemarin dari kota kapal masjid sebesar 541.000 dan dari kris sebesar 265.000, sehingga total penerimaan 806.000. Jadi total akhir infak Ramadan 20.831.400. Kami mengajak jamaah sekalian untuk senantiasa meninggikan derajat saum kita, yaitu salah satunya dengan cara berinfak, dan kami atas nama panitia dan pengurus mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Sekaligus ada informasi tambahan, diinformasikan kepada seluruh jamaah Masjid Nurul Iman serta seluruh warga RW 9 yang akan menitipkan zakat, baik itu zakat fitrah, zakat mal, serta fidyah dan infak atau sedekah, bisa menghubungi panitia pengumpul zakat Masjid Nurul Iman atau bisa langsung datang ke tempat penitipan zakat, yaitu di Balai Warga RW 9 yang berlokasi di Taman Masjid Nurul Iman, yang dimulai dari jam 4 sore hingga jam 10 malam. Mengingatkan kembali, zakat fitrah untuk wilayah Kota Bandung adalah sebanyak 2,5 kg beras per jiwa, dan apabila dikonversi dengan uang maka nilainya sebesar Rp42.500 per jiwa. Dan untuk besar nilai fidyah yaitu Rp45.000 per hari per jiwa. Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas segala perhatian jamaah kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahibatihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jemaah ahli tadarus qiyam Ramadan ikhwatul iman rahimahullah, di malam yang ke-26 bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah, mari kita sedikit perhatikan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat yang ke-17, surat Al-Isra, di ayat yang ke-11. Pada bagian akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang kebiasaan atau sifat yang melekat dalam diri manusia. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa kana insanu ajula. Manusia itu punya sifat tergesa-gesa. Dan ketergesa-gesaan dalam sifat manusia ini terkadang muncul di akhir bulan Ramadan. Oleh sebab itu Ibu Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengingatkan kepada kita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr, ketika beliau memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, syadda mizarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengencangkan ikat sarungnya sebagai bentuk menguatkan, memperkokoh kembali ibadahnya
Alaihi Wasallam menggambarkan kepada kita, kebanyakan di antara manusia ketika sudah mulai memasuki akhir di bulan Ramadan, maka mulai munculnya sifat tergesa-gesa dalam dirinya, merasa telah cukup banyak amal ibadah yang telah ia lakukan. Telah banyak ia melakukan tadarus Al-Quran, telah banyak ia melakukan sholat tarawih, telah banyak ia melakukan sedekah, telah banyak ia melaksanakan ibadah saum, sehingga di akhir-akhir bulan Ramadan mulai mengendurkan semangat ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi mengingatkan kepada kita dengan keteladanan secara langsung, syadda mizar, hilangkan sifat buruk itu. Merasa kita telah banyak melakukan amalan soleh di bulan Ramadan dengan cara senantiasa terus memperbaharui kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita dalam surat Ali Imran ayat ke-142, Al-hasibtum an yadkhulu al-jannata, apakah kalian mengira kalian itu akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Walamma ya'lamillah, sementara Allah belum benar-benar melihat. Jadiduna minkum alladzina jadidun minkum, orang-orang yang memang bersungguh-sungguh dalam beramal solehnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru di bagian akhir bulan Ramadan ini adalah penentuan benarkah kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh-sungguhkah kita mengejar keridhaan Allah agar terwujudnya kualitas takwa dalam diri kita. Dan tentunya kita akan diuji di bulan-bulan yang lain, yang bahkan para ulama salaf mengingatkan kepada kita, bi'sal qaum, sangat buruk sebuah kaum, sangat buruk suatu kaum. Ketika apa? Alladzi la ya'rifullah, la ya'rifullah, yang mana mereka tidak mengenal Allah illa fi Ramadan, melainkan hanya di bulan Ramadan saja. Digambarkan oleh para ulama alangkah buruknya ketika suatu kaum hanya bersemangat melaksanakan ibadah, melaksanakan tadarus, sedekah, infak dan yang lainnya hanya di bulan Ramadan, yang kemudian ketika bulan Ramadan meninggalkannya, maka ia pun meninggalkan tadarusnya, meninggalkan tahajudnya, meninggalkan sholat malamnya, meninggalkan setiap amalan soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan di akhir bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayahnya untuk kita, sehingga kita dijadikan di antara hamba-hamba Allah yang terus menjaga hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, saya mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu